Shalom blessed people. Welcome back to Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people merasa diberkati oleh video ini. Oh iya, klik pojok kanan atas buat kamu yang baru aja mampir di Christian Daily Channel, biar bisa saling kenal. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati blessed people semuanya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenankanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semua itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Shalom blessed people. Apa kabar? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat, dan semakin cinta akan Tuhan. Kembali lagi di Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Masih bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom.
Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal kasih tahu sesuatu buat blessed people semuanya. Tapi sebelumnya, gue mau bertanya, apakah ada di antara blessed people yang pernah melakukan dosa atau satu kesalahan yang sangat fatal di mata Tuhan, yang membuat akhirnya blessed people merasa nggak layak lagi untuk menerima pengampunan dari Tuhan? Hal itu kemudian berujung pada, ya, blessed people nggak berani lagi untuk datang sama Tuhan karena ada perasaan nggak layak itu. Hal yang wajib untuk blessed people ketahui melalui video ini adalah Tuhan Yesus tetap sayang sama blessed people. Kenapa? Karena blessed people lebih penting dari apapun. Termasuk lebih penting daripada dosa atau kesalahan fatal yang pernah blessed people lakukan kepada Tuhan. So blessed people, gue mau mengajak untuk kita semua memberanikan diri untuk datang ke hadapan Tuhan. Sampaikan semua isi hati kita kepada Tuhan. Termasuk mengakui kesalahan atau dosa yang sifatnya fatal yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita salah, kita bisa langsung minta ampun kepada Tuhan. Dan ingat blessed people, Tuhan Yesus pasti akan menerima blessed people dengan sukacita, dengan bergembira. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang yang sudah gue sampaikan di awal video ini. Milikilah kerendahan hati, milikilah kerelaan hati untuk melepas semua kebiasaan buruk kita. Karena kalau kita memiliki kerelaan hati untuk melepas segala kebiasaan buruk kita, itu artinya kita juga memiliki kerelaan hati untuk kembali dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau pada kesempatan kali ini, melalui video ini, blessed people sudah tahu kalau Tuhan Yesus pasti akan menerima blessed people dengan sukacita, dengan bersukaria, dengan bahagia. Gue mau mengajak untuk blessed people semuanya, yuk kita sama-sama ambil langkah untuk kembali kepada Tuhan dan ambil langkah untuk melakukan pertobatan. So blessed people, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Masih dari Christian Daily Channel bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gulto. So jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap video Christian Daily Channel. See you and God bless you. And as always, keep the faith.